Apakah Anda sedang sakit dan ingin disembuhkan dari penyakitnya? Atau ingin mendapatkan jodoh dan anak? Atau ingin rezeki yang lebih luas? Atau ingin melunasi hutang-hutang Anda? Atau ada impian yang belum tercapai? Atau Anda ingin mendapatkan 1 miliar pertama Anda di tahun ini? Dengan amalan ini, insya Allah, apapun yang Anda inginkan akan didekatkan oleh Allah. Simak penjelasannya secara lengkap dalam video ini. Mari kita pelajari bersama amalan yang penuh keberkahan ini agar hidup kita menjadi lebih mudah dan berkah. Sebelum itu, mari kita bantu dakwah channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Sempatkan juga menuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar supaya hajat dan doa itu dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga doa dan hajat itu bisa segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, kehidupan, dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa saya untuk Anda semua saudara-saudaraku, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya, melapangkan rezeki Anda, mempermudah segala urusan Anda, mengampuni dosa-dosa Anda, dan memanjangkan umur Anda, dan selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah merasa berada di titik terendah di dalam hidup Anda? Seolah-olah semua pintu rezeki sudah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Atau mungkin doa-doa yang Anda panjatkan siang dan malam terasa belum juga dijawab. Dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata ada satu amalan yang menjadi kunci keberkahan dan rahmat. Amalan itu bernama sholawat Jibril. Sholawat Jibril adalah doa istimewa yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengamalkannya secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Bahkan bukan hanya itu, sholawat Jibril juga membawa keberkahan yang membuat kita dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Allah akan menanamkan cinta di hati mereka dan menjauhkan kita dari kebencian orang-orang yang memiliki hati dengki. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang membaca sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini adalah salah satu bentuk doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Dengan membaca sholawat, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan juga rahmat dari Allah. Sholawat Jibril tidak sekedar rangkaian kata-kata doa, ia adalah bentuk komunikasi spiritual yang penuh makna. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang menghubungkan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui Rasulullah kita meminta pertolongan Allah. Dalam setiap kalimat sholawat Jibril terkandung doa, pujian, dan juga permohonan yang tulus. Keajaiban sholawat Jibril terletak pada janji Allah untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang bersholawat kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti apa saudara-saudaraku? Setiap kali kita membaca sholawat Jibril, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Allah. Rahmat inilah yang menjadi kunci keberkahan di dalam hidup kita, membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, memberikan ketenangan, dan mempermudah segala urusan yang sebelumnya terasa sulit kita selesaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Jibril. Sekarang persiapkan penanya, siapkan bukunya, siapkan kertasnya untuk menuliskan ini. Atau bila perlu Anda hafalkan tata caranya dengan baik supaya nanti tidak bingung ketika mengamalkannya. Yang pertama, persiapkan diri dalam keadaan suci sebelum mengamalkannya. Jadi sebelum memulai mengamalkannya, pastikan Anda telah mandi wajib. Yang memiliki hadas besar, yang sedang junub harus mandi wajib. Yang tidak sedang berjunub, maka cukup dengan berwudu. Harus dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian pastikan bahwa pakaian yang Anda kenakan, tempat yang Anda gunakan dalam keadaan suci semuanya. Kemudian yang kedua, bacalah bismillah sebanyak 100 kali. Mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ulangi dan baca sebanyak 100 kali. Tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Sangat baik lebih banyak dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, bacalah sholawat Jibril dengan khusyuk. Silakan ditulis bagaimana tulisan Arabnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang di sini salah di dalam melafalkannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Biasanya seperti itu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya saudara-saudaraku? Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah mencurahkan kesejahteraan kepada beliau. Jadi silakan ditulis, dihafalkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah yang keempat, saudara-saudaraku, berdoalah dengan sepenuh hati. Setelah selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, kemudian sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibaca sebanyak 1000 kali. Ya, jadi apa tadi saudara-saudaraku? Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali, dilanjutkan membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Langkah yang keempat, setelah membaca itu, berdoalah dengan sepenuh hati. Angkat kedua tangan Anda, kemudian panjatkan doa kepada Allah. Pastikan bahwa Anda berdoa dengan penuh-penuh berharap, dengan benar-benar berharap kepada Allah, dengan pengharapan yang sepenuhnya. Pasrahkan semuanya kepada Allah dan yakinkan bahwa Allah pasti mengabulkan semua hajat dan doa Anda. Sebutkan secara spesifik apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi doa Anda, baik itu doa berupa permintaan rizki kepada Allah yang bentuknya material ataupun rizki-rizki yang lain yang berupa kesehatan, kemudian jodoh, anak, meminta ketenangan hidup, meminta pelunasan hutang ataupun keinginan yang lainnya. Silahkan semuanya dipanjatkan kepada Allah. Kemudian yang kelima, lakukan sholat sunnah untuk menjadi pelengkapnya. Jadi dianjurkan sekali mengamalkan doa ini ketika waktu-waktu sholat tahajud. Ya, pada rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian setelah Fatihah silakan baca surat apa yang Anda hafal. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat apa yang Anda hafalkan juga. Ya, sebisanya. Misalkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun dan sampai akhir. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, tidak apa-apa. Sebisanya yang Anda bisa. Tapi sebisa mungkin ini diamalkan ketika sholat tahajud. Oke, siang hari juga nggak apa-apa. Setelah sholat duha tidak apa-apa. Setelah sholat rawatib tidak apa-apa. Ya, kuncinya amalkan doanya. Setelah itu ditutup dengan sholat sunnah. Kemudian yang keenam,
amalkan secara rutin. Ya, jadi konsistensi adalah kunci utama di dalam kehidupan kita. Amalkan sholawat Jibril ini secara rutin dengan doa-doa yang tata caranya seperti sudah kita sebutkan tadi. Amalkan setelah sholat wajib maupun sholat malam. Dan sholawat Jibril ini tidak hanya terbatas seperti ini ritualnya. Jadi lebih bagus lagi ketika Anda mengamalkannya setiap selesai sholat fardu jika mampu. Jadi baca bismillah 100 kali, sholawat Jibril 1000 kali. Amalkan semuanya setelah selesai sholat fardu. Itu lebih jos lagi. Ya, lebih ngegas itu teman-teman ya, saudara-saudaraku semua ya. Jadi apa saja keutamaan bersolawat? Bersolawat kepada Rasulullah ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Banyak riwayat bahwa bersolawat ini memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus dosanya 10 kali, dan mengangkat derajatnya 10 derajat." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, bagi pengamal solawat itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku." Silakan introspeksi diri masing-masing, sudah seberapa banyak bersolawat kepada Rasulullah dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap menitnya, bahkan dalam setiap detiknya. Silakan diintrospeksi sendiri, apakah sudah pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah ataukah tunggu dulu nanti, belum. Kemudian yang ketiga, solawat akan membawa ketenangan hati. Jadi bersolawat dapat membawa ketenangan jiwa, menjauhkan kegelisahan, memberikan ketenangan batin, dan ketenangan dalam menghadapi semua problematika hidup. Kemudian bersolawat akan mendatangkan cinta Allah dan cinta makhluk-makhluk Allah. Dengan bersolawat, Allah akan menanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitar kita, akan menjauhkan kebencian, dan membuka jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah tata cara mengamalkan sholawat Jibril dan bagaimana keutamaan sholawat Jibril. Cukup mudah kan? Silahkan diamalkan. Ini gratis. Gratis. Saya tidak meminta apapun dari saudara-saudara semua ketika membagikan amalan ini. Amalan ini bukan sekedar bacaan biasa, tetapi pintu untuk meraih rahmat, keberkahan, dan pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Mari kita jadikan sholawat Jibril sebagai salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah, dan setiap doa yang dilantunkan dengan ikhlas akan dibalas olehnya dengan cara yang terbaik. Silahkan tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar agar doa dan hajat itu dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga hajat itu segera terlaksana. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya." Hadis riwayat Muslim. Semoga video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.